ketika saya mau wawancara Pak Agus terkait dengan proses pengambilan keputusan Bapak selama ini sebagai pimpinan atau kepala sekolah di sekolah Bapak. Oke, bagus. Baik, pertanyaan pertama ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya baik, terima kasih Pak Ihsan atas pertanyaan luar biasa nih ya. Nah, jadi terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini, ya tentu yang pertama, kalau dilema etika ini kan kita melihat dari dua sisi yang benar, ya, sama-sama benar. Kemudian kalau dia rujukan moral, berarti terkait dengan benar atau salah. Maka kalau terkait dengan dilema etika tadi, tentu kita melihat mana yang boleh kita kedepankan kepentingannya. Nanti kalau terkait dengan rujukan moral, tentu kita harus berpihak kepada benar atau salah, sehingga kita tidak mengambil risiko apalagi terkait dengan pelanggaran hukum. Oke, jadi dalam proses pengambilan keputusan yang Bapak maksud tadi untuk mengidentifikasi mana yang dilema etika ataupun rujukan moral dilihat dari nilai-nilai kebajikan. Iya betul. Nah, sebagai contoh gini, terkait dengan dilema etika, kita berada di lembaga pendidikan. Ada terkadang sebagian guru kita meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengikuti satu pelatihan, apakah dia terkait DPG maupun terkait CGP dan sebagainya. Nah tentu kita sebagai kepala sekolah yang tentu juga mensupport terkait dengan pengembangan kapasitas dan kompetensi dari petugas tersebut. Dan tentu di balik itu juga kita mempertimbangkan bahwa di sekolah juga butuh sosok pengganti dari beliau. Maka dalam hal ini kita komunikasikan bahwa guru yang bersangkutan tadi kita beri izin untuk mengikuti pelatihan yang dimaksudkan, tetapi dengan syarat beliau juga memberikan pengganti supaya tidak mengganggu kegiatan kami di sekolah. Nah kalau terkait dengan rujukan moral, tentu kita lebih berpedoman kepada kisah. Apabila itu melanggar kepada ketentuan yang telah dibuat oleh kementerian maupun dari lembaga yang berwenang terkait dengan itu, maka kita lebih memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun mungkin ada dorongan terkait dengan kepantasan atau tidak kepantasan, tapi bagi kita tentu kita lebih memilih kepada ada dasar atau tidak. Kalau tidak di dasarnya, kita lebih memilih untuk meninggalkan yang tidak dasar. Jadi seperti itu cara Bapak mengidentifikasi. Iya betul, terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, gimana Bapak menjalankan keputusan-keputusan yang sudah Bapak putuskan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada misalkan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya sebenarnya seperti saya sampaikan di awal tadi, terkait dengan dilema etika ini kan supaya dua-duanya tetap berjalan dengan baik, ya. Yang saya contohkan di awal tadi, yang guru yang mengikuti kegiatan pelatihan dia bisa terlaksana dengan baik, dan juga kegiatan KBM di sekolah juga terlaksana dengan baik, maka butuh sosok pengganti dari beliau, nah, sehingga dua-duanya berjalan dengan baik, ya, dengan baik. Nah, kalau terkait dengan rujukan moral tadi ya tentu ya, seperti saya sampaikan tadi, lebih baik kita tinggalkan atau kita mencari alternatif lain yang itu tidak melanggar juridis atau ketentuan, tapi apa yang dibutuhkan terpenuhi. Seperti itu. Tetap membangun komunikasi. Ya, membangun komunikasi dengan pihak lain. Oke, nah selanjutnya langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam keputusan? Ya, langkah-langkah yang dilakukan itu saya lebih kepada pendekatan komunikasi sebenarnya, kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dengan membangun komunikasi itu kan kita tidak terkesan otoriter. Jadi kedua belah pihak antara yang bersangkutan dengan saya sebagai pimpinan tetap kedua kepentingan tadi tetap terlaksana dengan baik. Ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, ya kita melibatkan kepada apakah dia kepada sekolah, bidang guru maupun yang lainnya, supaya keputusan yang kita ambil itu ya
cenderung tidak salah. Hanya lebih mana kepentingan yang akan dikedepankan. Iya betul, didapatkan. Nah, berikutnya Pak Agus, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika yang dulu Pak jelas? Yang ya terkait dengan dilema etika tadi, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif itu, ya memang kita melihat dari segi kepentingan yang lebih besar sebenarnya. Mana yang lebih baik, yang mana lebih besar kepentingannya dalam rangka untuk kebaikan tadi, ya, sehingga kita bisa memprioritaskan. Ya, sama seperti saya contohkan tadi di awal tadi, ada guru kita yang ingin mengikuti pelatihan. Tentu ketika dia mengikuti pelatihan, selain kompetensi dia semakin baik, ya, kompetensi pedagoginya, sosial pribadi dan sebagainya itu, ini juga akan berimbas baik kepada sekolah yang akan dia implementasikan di sekolah kita dalam rangka untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak Agus. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi Pak Agus dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu kan tadi kan kasusnya guru, mungkin ada kasus-kasus yang lebih menantang. Oh, contoh siswa gitu ya. Hanya siswa gitu kan. Kita memang sedikit, wah ini butuh pemikiran ataupun satu keputusan yang sangat-sangat bijak dalam membuat keputusan. Jadi hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Ya, kalau yang pertama saya contohkan ini terkait dengan guru. Ya, sekarang kita berada pada siswa, karena sekolah itu kan ada guru, ada siswa. Benar. Nah, jadi juga persoalan itu memang dia tidak kalah pentingnya dari siswanya. Ada memang kasus yang kita hadapi di sekolah. Saya bercerita kepada Islam. Ada seorang siswa kita yang ini ayahnya merantau ke Malaysia, ibunya ada gangguan mental, dan abang kandungnya gangguan fisik juga secara mental tidak baik ya, dan dia tinggal bersama mama dan abangnya tadi dalam kondisi seperti itu. Nah, sehingga dengan kondisi itu ini berpengaruh pada psikologisnya, sehingga akhirnya berimbas kepada keaktifan anak yang tidak baik di sekolah. Nah, belajar. Iya, belajar. Nah, kemudian kita bangunlah komunikasi dengan keluarga beliau, sehingga apapun ceritanya, kita sebagai pihak sekolah ini, yang banyak terkait dengan dilema etika tadi ini kan, kita tetap berpihak kepada masa depan anak. Nah, bagaimana memberikan ya layanan atau kemudian kepada sedang menghadapi persoalan tadi, agar dia juga tetap bisa melanjutkan sekolah dalam rangka untuk masa depan dia. Masalahnya apa kira-kira Pak Agus? Boleh tahu? Tadi selain orang tuanya yang merantau, dia tinggal dengan keterbelakangan katakanlah fisik dan mental. Efeknya di sekolah ini apa yang muncul? Yang pertama, setelah kita panggil si anak yang dimaksud tadi beserta walinya, wali ini keluarga beliau, ternyata anak ini pun apakah dia mungkin dari faktor yang tadi itu, sehingga kalau malam itu seperti kena penyakit insomnia, dia susah tidur. Nah, sehingga dia tuh tidur waktu siang. Nah, jadi ketika siang itu baru dia bisa tidur. Nah, sehingga ya seharusnya dia sekolah tapi dia tidur gitu kan. Inilah yang mengakibatkan anak ini ya, sangat banyak yang tidak ada di sekolah. Sehingga kita setiap kali kita bangun komunikasi dengan keluarga beliau, terutama tadi kan nggak bisa diajak sih bersama. Akhirnya ya adalah komitmen dari anak tersebut ya, semuanya alhamdulillah. Nah, karena kita terus komunikasi ya sampai hari ini begitu. Artinya sekolah tidak serta-merta langsung mengeluarkan memikirkan masa depan, membangun komunikasi ke keluarga. Karena kita melihat ini kan dari sisi kebaikan mana yang lebih besar. Kalau seandainya pun kita keluarkan si anak, pastilah masa depan dia pasti. Mungkin benar ya kan, karena melihat kasus dia mungkin banyak nggak hadir, tapi karena kita mempertimbangkan jangka panjang. Kalaupun dia pindah sekolah, saya yakin kasusnya tetap sama. Dan mungkin tidak terakomodir. Iya. Nah, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal terkait dalam penyelesaian kasus-kasus etika ya? Kemudian apakah langsung Bapak menyelesaikannya atau butuh jadwal-jadwal tertentu nih? Karena kan setiap hari dalam proses pembelajaran
setiap bulan bahkan satu semester ini kan kadang-kadang beruntun masalah. Apakah Bapak menyusunnya dalam satu jadwal tertentu atau dalam satu persoalan langsung diputuskan saat itu? Iya. Jadi kalau terkait dengan yang kasus pertama tadi terkait dengan itu, ini kan sifatnya kan apa ya, tidak terjadwal ya, insidental. Nah, sehingga kapan kasus itu terjadi baru kita ambil keputusan secara bersama dengan guru besar. Nah, kalau terkait dengan siswa ini memang ya sama seperti tadi itu. Ya, selain kita memberikan pembinaan secara rutin setiap pagi, juga kita membangun komunikasi dengan wali kelas, dengan BK. Nah, ketika nanti ada persoalan yang mungkin perlu dibincangkan secara bersama, nah itulah baru kita lakukan. Nah, cuma kalau secara rutin itu memang jadwal secara rutin tidak ada. Cuma kita melihat ketika kasus itu perlu dibicarakan ya bersama-sama, itu kita lakukan. Jadi prosedur yang Bapak gunakan adalah menyelesaikan secara tim. Iya, secara tim. Menggunakan komponen yang ada yang bisa terlibat di dalam terkait dengan persoalan apa yang jadi masalah. Nah, kira-kira ada nggak tadi ini hubungan dengan pertanyaan sebelumnya? Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan satu keputusan? Pertimbangan. Yang pertama ini kalau terkait dengan guru tadi, memang kalau kita di Perserikatan Muhammadiyah ini kan ya selama masih bisa dikomunikasikan, tetap dikomunikasikan. Di samping itu juga hal yang dapat memudahkan itu adalah pengertian daripada guru-guru. Guru-guru orang yang bersangkutan. Iya. Guru-guru kita ini kan sebagai teamwork kita, tim kerja kita ini juga memahami bahwa kalau ada guru yang ingin mengembangkan kompetensinya, kenapa tidak gitu kan? Artinya silakan berkarir, silakan berkembang ya sesuai dengan potensi Anda. Selama masih bisa komunikasikan sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak Agus. Dari semua hal yang tadi telah Bapak panjang lebar sampaikan, kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa Bapak dapatkan atau dipetik dari pengalaman Bapak dalam hal selama ini mengambil keputusan? Pelajaran apa yang bisa Bapak sampaikan ke kami, ke saya terutama? Proses dalam proses pengambilan keputusan itu seperti apa? Manfaat atau pelajaran hikmah lah. Baik. Kalau terkait dengan kasus yang pertama tadi terkait dengan guru tadi, memang ketika kita berkomunikasi dengan baik, apalagi kita melibatkan beberapa orang yang berkewenangan dalam memang terasa nyaman ya, artinya kita tidak terkesan otoriter, guru-guru kita pun merasa terayomi oleh kita sebagai pimpinan. Nah, kalaupun terkait dengan rujukan moral tadi yang kita tinggalkan itu, kita lebih nyaman lagi, tidak ada rasa was-was. Karena apapun ceritanya, apalagi kan pengguna anggaran ini kan, pengguna anggaran pastilah diperiksa. Nah, ketika itu bisa kita tinggalkan rujukan moral tadi, ada rasa nyaman gitu, nah, tidak ada rasa was-was dan sebagainya. Sehingga menjalankan program pun lebih plong gitu. Ya, Oke, bagus. Mungkin demikian wawancara kita hari ini. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama pesan, semoga program sedang dilaksanakan segera selesai. Boleh saya sedikit bincang-bincang terkait dengan bagaimana pengalaman Bapak dalam proses pengambilan keputusan di setiap permasalahan yang selalu ada. Oke, gini Pak Azlan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun titipan moral? Yang pertama yang harus kita pahami tentang dilema etika dan juga moral, kalau dia dilema secara umumnya kan benar PS benar gitu Pak ya. Kalau secara detailnya, ketika objek dan subjek itu ketemu, kita harus tahu yang mana didulukan, yang mana dikeduakan. Jadi kalau saya melihat itu, pertama nilai itu untuk apa di masa itu, artinya mana yang lebih utama dan mana yang kedua. Jadi selama keputusan itu tidak merugikan banyak pihak, kita bisa nih memilihnya salah satu.
kalau dia rujukan moral itu kan bagian itu salah atau benar. Tentunya kita sebagai leader atau pimpinan juga paham mana yang harus kita ambil. Artinya tidak ada lagi yang harus ditimbang salah atau benar. Kalau masalahnya salah, karena ya selama ini ya karena banyak iming-iming rasa sehingga itu seakan-akan benar. Nah, jadi seharusnya kalau dia salah ya salah aja gitu Pak. Jadi cara Bapak mengidentifikasi itu dengan melihat kepentingannya, Ya, kepentingannya. Kalau dia masuk dalam dilema etika. Ya. Tapi kalau dia dalam masuk rujukan moral, ya jelas nilai-nilai kebajikannya gitu ya. Iya. Kalau salah, udah Salah aja. salah aja, tinggalin gitu ya. Baik. Nah kira-kira selama ini Pak Adlan, bagaimana Bapak menjalankan keputusan atau dalam proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus atau di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Orang Indonesia ini Pak kebanyakan gak enakan sama orang. Benar. Jadi kan karakter itu sangat sulit dihapuskan. Karena itu sesuatu yang memang harus kita hilangkan lah. Apalagi memang kita karakter pendidik ya mau nggak mau harus kita pilih mana yang masalah. Kalau di sekolah itu sering terjadi kasus semacam anak terlambat datang ke sekolah. Contohnya ada salah satu guru tiba-tiba memarahi anak itu, kenapa kok terlambat? Tanpa menanya alasan dan kondisi saudara apa. Itu kebanyakan demikian, lalu cepat menjudge tanpa ditanya dulu apa sebab dan akibatnya kenapa si anak datang terlambat ke sekolah. Gitu dia Pak. Jadi yang Bapak lakukan selama ini harus mengetahui latar belakang apa sebab satu permasalahan atau kasus itu bisa terjadi ya. Kalaupun dia dalam satu kasus yang sama-sama benar. Nah, kira-kira nih Pak Adlan, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam proses pengambilan? Langkah-langkah yang pertama sebagai seorang pimpinan, ketika ada permasalahan tidak mengambil satu arah Pak. Artinya kita harus mengambil berbanyak arah. Yang kedua ya pemangku kepentingan, siapa yang terlibat di situ. Artinya selama keputusan itu memang tidak merugikan banyak pihak ya apa boleh buat itu memang harus kita ambil walaupun itu dikatakan sesuai. Jadi saya rasa ya pertimbangan yang sangat penting itu ya pemangku kepentingan pertama, kepentingan yang kedua fakta-fakta di lapangan itu apakah memang seperti kenyataannya atau tidak begitu Pak. Jadi itu langkah-langkah yang Bapak Iya. lakukan ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif yang Bapak rasa bisa. Jadi Pak Isan, manusia itu dari kecil sampai mati itu tuntutannya harus belajar kan Pak. Belajar, terus gak belajar. Bahkan kita mati pun katanya diajari untuk menghadap malaikat katanya. Iya. Kalau hal-hal yang seperti itu pengalaman saya melihat pertama itu banyak belajar di media sosial, terkhususnya di YouTube, di Instagram, konten-konten yang bermanfaat, terutama bagaimana mengambil kebijakan. Yang kedua, buku-buku yang saya baca, terutama bagaimana manajemen, mengolah dengan baik. Yang ketiga, tentang orang banyak, pengalaman orang banyak ketika berinteraksi, berwawancara. Kadang yang tua itu juga tidak pusat ilmiah tapi pengalaman yang banyak. Jadi tiga itulah Pak Isan yang Intinya saya ambil. yang secara efektif menurut Bapak harus memperkaya referensi Ya itu dia Pak. dari medsos, orang berpengalaman, dari buku-buku kepemimpinan Dari situ Pak. dia lihat seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini masuk dalam bagian dari tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus ini Pak? Ada misalkan ada satu kasus Pak, tantangan apa yang paling berkesan atau yang bisa Bapak katakan Di sekolah itu salah satu yang paling dekat itu bagaimana kita berkomunikasi baik dengan guru. Banyak guru yang ketika kita panggil itu mereka merasa bersalah lebih. Di situ kita mau berkomunikasi kenapa, misalnya contoh nih guru sering datang terlambat, apa masalahnya, itu yang kita tahu.
kebanyakan ya tadi Pak, guru datang lambat, artinya mereka tidak mau diajar berkomunikasi dan menganggap itu suatu anggapan di sekolah itu, khususnya di swasta, apabila tidak mematuhi atau tidak mengiyakan aturan yayasan atau sekolah bakal dipecat, di PHK. Ternyata tidak begitu. Kita sebagai seorang pendidikan ya harus juga mendidik, membuat suatu wadah apa sih solusinya supaya ibu tidak ketinggalan. Contoh kasus kecil yang kemarin banyaknya guru kita terlambat 2 atau 3 orang lah, katakan mereka juga harus mencari nafkah yang lain di sekolah tempat yang lain. Karena apa? Terus terang ya di sekolah lain juga UMR-nya juga tidak standar, artinya mereka juga harus membagi waktu. Kendati pun demikian, dalam sebulan itu mereka 95% datang waktu Pak. Gitu. Oke, jadi itu ya caranya Bapak, tantangan yang Bapak hadapi ini paling guru-guru senior. Iya, harusnya Pak. Iya kan? Iya, harusnya. Mungkin awal ajari ya. Jadi Nah, jadi berikutnya, apakah Anda ataupun Bapak memiliki tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus etika ini? Kadang-kadang kan kita dalam proses pembelajaran di sekolah ini kan setiap hari atau kadang seminggu sekali ada saja kasus beasiswa atau guru yang mungkin tertunda, atau mungkin Bapak pengambilan keputusan itu langsung Bapak putuskan saat ini juga. Apakah butuh jadwal-jadwal tertentu Bapak dalam menyelesaikan? jadi ketika masalah itu kita pendam terus, lama-lama mungkin besar gitu Pak. Itu prinsipnya ya. Artinya kita juga punya waktu, punya tupoksi untuk masing-masing untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau untuk beasiswa misalnya tentu kita menyelesaikan dengan PKS siswa. Kalau dia guru mungkin PKS kurikulum atau PKS 1. Selama ini ya alhamdulillah tidak begitu banyak masalah yang dihadapi. Tapi ketika suatu masalah itu memang harus diambil keputusan secara cepat, saya pasti akan melakukan itu Pak. Tapi selama ini ya kalau memang keputusan itu memang harus bisa secara mufakat, nah tidak Pak, gitu Pak. Nanti kita tetap berkomunikasi, tetap bersinergi dengan kawan-kawan wakil-wakil saya untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan banyak pihak. Karena saya kalau soal ini teringat suatu buku juga saya baca, orang yang tidak setuju dengan kebijakan kita itu bukan sebagai musuh kita, tapi itu bagian dari tim kita yang harus kita ajak perlahan-lahan, karena mereka bagian untuk menyukseskan suatu tujuan kami. Itu referensi yang cukup jadi kesan ya, untuk bagaimana bisa menjadi motivasi. Nah, prosedur tadi Bapak bilang Bapak membagi tugas sesuai dengan persoalannya di bidang apa, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor lain apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Orang-orang atau faktor apa yang mempermudah? Tadi Bapak katakan di awal ada referensi, ada tim. Mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa justru malah mempermudah dalam proses pengambilan keputusan. Faktor itu yang paling sangat besar ini, yang pertama saya percaya dengan tim percaya dengan tim, artinya ya tetap mereka lah yang artinya menjalankan apa yang sudah kita tujukan dari awal. Kalau spesifiknya mungkin ya para ketua-ketua yang ada di sini lah, bagaimana mereka cerita pengalaman itu mengambil keputusan. Intinya kalau di sekolah ini keputusan itu bukan keputusan yang otoriter, bukan keputusan yang tangan besi bahasa ya. Tangan besi, kita juga punya nilai-nilai yang harus kita jalankan. Pertama nilai kemanusiaan, dan tetap juga berprinsip pada nilai pendidikan yang sesuai dengan kita yang di pendidikan ya Pak. Nggak terus langsung memutus ada masalah kakos, bukan seperti itu Pak. Apa-apa yang harus memang didiskusikan supaya ya tadi Pak tetap mencapai mufakat yang benar menguntungkan banyak orang itu. Berarti yang cukup membantu ini adalah tim yang efektif ya. Tim Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang tadi sudah sekian banyak yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak dapat atau bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama dalam semua proses pengambilan keputusan? Yang pertama, jangan marah jika mengambil keputusan, jangan juga senang mengambil keputusan, itu bakal.
bakal wah gitu Pak. Artinya ketika perasaan sudah masuk ke keputusan maka keputusan itu pasti akan buruk Pak. Ini yang saya katakan tadi, sebelum mengambil keputusan itu pertama fakta-fakta di lapangan itu harus kita kumpulkan. Yang kedua tadi kemampuan yang kita libatkan. Yang ketiga, ketika kita ambil keputusan itu itulah yang kita jalankan secara konsisten Pak ke depannya. Jadi setelah diambil keputusan, maka tanggung jawab Ya, dengan tanggung jawab. konsistensi. Iya. Oke, terima kasih Pak Julian atas waktunya.